Di zaman modern seperti sekarang, mitos pantangan masuk ke sebuah dusun ternyata masih saja bercokol sangat kuat. Akibatnya, masyarakat setempat yang dirugikan karena mereka mendapatkan perlakuan tidak adil. Saat ini saya berada di akses jalan sebuah dusun di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Kawasan ini layak mendapatkan julukan sebagai dusun yang paling ditakuti pegawai negeri, aparat TNI Polri, bahkan kalangan pekerja seni. Konon muncul mitos apabila masuk ke dusun ini akan kena sial. Bagaimana kisahnya? Apakah benar demikian? Saya, Mustafa Musa, akan melaporkannya untuk Anda. Ya, namanya Dusun Ngaglik, Desa Kedungasem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, sebuah dusun yang dihuni 40-an kepala keluarga. Sejak puluhan tahun silam hingga tahun 2021 ini, beredar mitos turun-temurun bahwa pegawai negeri, pejabat pemerintah, TNI Polri yang masuk ke Dusun Ngaglik akan ketiban sial dan copot pula jabatannya. Karena sudah terlanjur dipercaya, akhirnya banyak yang tidak berani masuk ke Dusun Ngaglik. Termasuk bidan desa, enggan melayani langsung sebelum maupun sesudah ibu melahirkan. Saya menemui Ita Nurul Amalia, wanita warga Dusun Ngaglik yang kebetulan baru saja melahirkan bayi laki-laki. Ia sejak awal sudah menyadari bidan enggan datang, sehingga kalau ada pertanyaan atau keluhan, dirinya memilih komunikasi lewat aplikasi WhatsApp. Meski dimudahkan teknologi, Ita tetap berharap ke depan pelayanan bisa disamaratakan. Kalau komunikasi lewat WA pernah, paling kemarin sebelum melahirkan itu ada swab, itu dikabari komunikasi ada, terus masalah hasil swabnya juga komunikasi ada, tapi untuk masalah setelah melahirkannya belum. Pernah gojekan nggak misalnya, Bu, nggak kesini misalnya? Enggak pernah. Sudah tahu nggak misalnya memang Bu Bidan itu ya takut masuk sini gitu? Pernah dengar seperti itu kabarnya. Dengarnya gimana? Maksudnya gimana? Ya katanya kalau masuk sini nanti ada apa gitu Pak. Kalau Ibu sendiri harapannya gimana kalau seandainya ke depan gitu, seandainya ada warga yang melahirkan, harapannya ya tetap dijenguk oleh tenaga medis atau gimana gitu? Iya, harapannya kalau ke depan ya setelah melahirkan ada medis untuk jenguk, untuk nangani, biar sama seperti yang lain gitu. Sukarjan, tokoh masyarakat Dusun Ngaglik, mempertanyakan, ketimbang percaya mitos, kenapa tidak mengedepankan logika secara rasional? Ia beralasan sebagai umat beragama, mestinya memahami nasib, pangkat, dan jabatan sudah digariskan Tuhan, bukan ditentukan karena masuk Dusun Ngaglik. Sehingga terkesan mitosnya masih mendarah daging, masih kental lah. Itu sebetulnya secara sosial juga sangat merugikan warga sini secara umumnya. Masalahnya kan dengan adanya mitos-mitos itu kan sehingga Ngaglik terkesan terisolir, tersisihkan koyok wong pinggiran lah, sehingga utamanya dari pejabat-pejabat pemerintah itu kan tidak berani datang ke sini. Ya dikarenakan mitos itu tadi, katanya takut ada sial atau ada penurunan pangkat atau ada ada sesuatu yang merugikan bagi beliau ASN atau pejabat pemerintah lah. Takut ada sesuatu yang menimpa, padahal sebetulnya itu kan tidak. Kita kan orang Islam yang punya prinsip bahwasanya segala sesuatu itu kan atas kehendak yang Maha Kuasa. Toh kita juga tahu bahwasanya Allah itu kan menciptakan akibat itu pasti diawali dengan adanya sebab-sebab, dan sebab ini masuk akal ya, bukan sebab-sebab yang tidak masuk akal, sebab yang masuk akal. Kalau cuman masuk Ngaglik saja tanpa ada sebab yang bisa merugikan, kan ujuk-ujuk ada hal sing dadekno pangkate dicopot, itu kan tidak mungkin gitu. Sukarjan menambahkan sudah banyak riwayat pegawai pemerintah menolak masuk Dusun Ngaglik. Ia mencontohkan bidan desa. Ibu melahirkan di desa lain rutin dijenguk dan dilayani bidan, tapi khusus ibu-ibu melahirkan di kampungnya tidak mendapatkan pelayanan semacam itu. Begitupun saat ada proyek bantuan pemerintah,
Pegawai yang akan monitoring dan evaluasi lebih memilih datang ke Balai Desa Kedungasem. Untuk cek lokasi ke Dusun Ngaglik biasanya diwakilkan kepada perangkat desa. Seperti bayi yang baru lahir saja itu kan idealnya kan bidannya yang datang memeriksa. Dalam hal ini minimal 3 kali lah selama masa nifas. Itu kan belum pernah terjadi sampai sekarang. Sehingga andai kan mau periksa kan harus datang di puskesmas. Kalau badan sudah fit, kayak enggak apa-apa. Tapi kalau masa-masa ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan setengah dipaksa kalau mau ke sumber. Masalahnya gimana? Enggak periksa takut sesuatu, mau periksa itu dalam keadaan memaksakan. Tidak hanya aparat pemerintah, rasa takut masuk Dusun Ngaglik juga menghinggapi para pekerja seni dan pelaku usaha lain. Manakala berlangsung warga punya hajat di dalam dusun ini, tidak pernah ada grup seni tayub maupun ketoprak yang berani tampil. Bahkan tukang penggergajian kayu sekalipun, ketika ada warga Dusun Ngaglik berniat memotong kayu, mereka meminta supaya kayu diangkut keluar dusun dulu. Menggergaji, memotong kayunya orang Ngaglik ya, kayunya harus dibawa keluar. Terus sudah benar jadi 2 kali lah. Bahkan saya sendiri mengalami itu, Mas. 1 tahun yang lalu saya mau menggunakan jasa penggergajian, kayu saya harus saya ke luar desa. Itu kan secara hitung-hitungan ekonomi kan tambah anggaran juga. Lah ini andai kan tidak di Ngaglik langsung datang ke lokasi penggergajian, lokasi kayunya, itu kan lebih hemat. Tapi kan kalau kita harus keluar ke luar desa itu kan tambah ongkos transport, tambah tenaga, tambah waktu juga. Perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Dusun Ngaglik pernah disampaikan kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz. Hafidz bahkan sempat berjanji akan datang ke Dusun Ngaglik bersama para pejabat untuk mengkampanyekan bahwa Ngaglik tidak seseram yang dibayangkan. Tapi sayang, sampai sekarang rencana itu belum terlaksana. Kedepannya ya mudah-mudahan ditunjang dengan SDM yang memadai, yang berpola pikir modern lah, sehingga ke depan mitos-mitos ini lambat laun akan semakin berkurang. Kalau target menetralisir itu sulit ya, minimal meminimalisir mitos-mitos tersebut. Masalahnya kan yang di sana sudah berlarian sampai jauh ke sana, yang di sini masih jalan di tempat ya, Mas. Itu kan sangat tidak tidak balance, tidak seimbang dengan yang lain. Ininya ya setara dengan yang lain. Yang dulunya kan Pak Bupati mau ke sini, ya sudah saya sampaikan, dan warga bertanya-tanya, loh, dilihat jare Bupati Moron di kok enggak ada. Sampai sekarang. Nah, terusan ada Pak Bupati saat itu ketika ada acara di kecamatan, di situ saya kebetulan hadir juga. Saya angkat tentang peradaban Ngaglik. Pak Bupati mungkin sedikit tertantang lah untuk masuk Ngaglik, sehingga Pak Bupatinya pernah janji, oke nanti saya tak datang ke Ngaglik. Itu pun tak sampaikan di warga semua. Jadi warga berharap mungkin itu bisa dikatakan sebuah tinggal nanti Pak Bupatinya berani apa enggak. Pak Bupatinya kiai, masuk enggak berani. Sukarjan ingin supaya mitos masuk Dusun Ngaglik ketiban sial perlahan bisa musnah. Kalau terus-terusan terbelenggu mitos, ia khawatir dusunnya akan sulit maju. Di balik rentetan kisah tidak mengenakan itu, menurut Sukarjan terselip sisi positif. Sejak kecil sampai saat ini usia 42 tahun, ia tidak pernah mendengar ada warga Dusun Ngaglik kemalingan karena diduga pelaku kejahatan juga takut masuk ke dalam kampungnya. Bahkan Sukarjan menyebut Dusun Ngaglik seakan-akan seperti memperoleh dispensasi kriminal. Kalau kejahatan di sini, alhamdulillah Mas, Ngaglik itu ada dispensasi kriminal. Kayaknya tidak ada kriminal di sini. Sisi positifnya itu ya? Sisi positifnya itu. Jadi sangking pejabatnya gak doanya memburu Ngaglik, sampai malingnya pun melok-melok pergi ke Ngaglik gitu. Jadi aman-aman Pak ya? Aman.
Nah, bagaimana tanggapan pihak pemerintah? Termasuk ada seorang pejabat yang tetap nekat masuk dusun Ngaglik meski sudah diingatkan mitos ketiban sial. Kelanjutan kisah dari dusun Ngaglik ini bisa Anda ikuti pada laporan berikutnya.